Selama perjalanan menuju gua kediaman Daois Yuanxing, mereka harus melewati beberapa rintangan. Hal ini sudah diketahui dengan sangat jelas oleh Ye Changsheng karena ia pernah membaca catatan tangan leluhur keluarga Li. Orang-orang lainnya tentu juga bukan sepenuhnya tidak tahu. Saat benar-benar memasuki gua, membuka harta rahasia itu, berapa orang yang masih bisa bertahan hidup, tak seorang pun berani memastikan. Kesepakatan yang dibuat sekarang, bagaimana mungkin bisa dianggap sungguh-sungguh? Karena itu, Ye Changsheng sama sekali tidak ragu menyerahkan satu bagian hasil. Ia sengaja menunjukkan sikap seolah-olah gentar menghadapi kekuatan 3 orang di pihak lawan. Dengan cara ini, ia menurunkan kewaspadaan mereka. Padahal sebenarnya, meskipun ia tidak melakukan hal itu, 3 orang di pihak lawan pun tidak terlalu mewaspadainya dibandingkan terhadap Lin Laoda. Bagaimanapun juga, mereka adalah kultivator tahap pendirian fondasi tingkat menengah yang asli dan kuat. Sedangkan Ye Changsheng hanyalah tahap pendirian fondasi tingkat awal. Walau ada preseden bahwa ia membunuh Li Sanbian, tidak seorang pun menyaksikan langsung bagaimana ia melakukannya. Jika menggunakan tipu daya atau serangan mendadak, bukan tidak mungkin seorang tahap pendirian fondasi awal membunuh yang tingkat menengah. Karena itu, di mata 3 kultivator negara Yuanwu, yang terkuat di pihak negara Yu adalah Lin Laoda, lalu Lin Laoer, baru kemudian Ye Changsheng. Rombongan 6 orang itu masing-masing menyimpan niat sendiri, namun tetap menjaga keharmonisan di permukaan, bergerak menuju negara Saka. Ye Changsheng menginjak bambu terbangnya, begitu pula saudara-saudara keluarga Lin menaiki artefak terbang masing-masing. Sementara 3 orang dari negara Yuanwu berdiri di atas Vitian Lin Toa. Artefak terbang termasyhur di beberapa negara sekitar itu jelas jauh lebih cepat dibandingkan artefak di tangan Ye Changsheng dan yang lainnya. Namun demi menyesuaikan dengan mereka bertiga, pihak Yuanwu tetap memperlambat kecepatannya. Menatap perahu roh berkilau ungu itu, kilatan hasrat melintas di mata Ye Changsheng. Artefak ini benar-benar luar biasa. Sungguh membuat hati tergoda. Mereka terus melaju dalam diam. Tak lama kemudian, mereka melintasi perbatasan 2 negara dan memasuki wilayah negara Saka. Rawa Ufu terletak di tenggara negara Saka, cukup jauh dari posisi mereka. Setelah terbang cepat beberapa saat, wajah Lin Laoda tiba-tiba menggelap. "Ada apa, Saudara Lin?" tanya pria kekar berwajah hitam yang sejak tadi diam-diam mengamati. "Apakah kalian tidak merasa ada yang aneh?" kata Lin Laoda dengan wajah muram. "Aneh bagaimana?" tanya Ye Changsheng. Sepanjang perjalanan tadi, sudah 3 gelombang kultivator pendirian fondasi melintas. Meskipun mereka takut pada kekuatan kita yang berjumlah 6 orang dan tak berani mendekat, tetapi kemunculan begitu banyak kultivator pendirian fondasi jelas tidak biasa, ucap Lin Laoda berat. Pria kekar berwajah hitam tampak berpikir. Akhir-akhir ini sepertinya tidak ada peristiwa besar di negara Saka. Itulah yang paling aneh. Jelas tak ada peristiwa besar, tapi mengapa begitu banyak kultivator pendirian fondasi sering bergerak, kata Lin Laoda. Negara Saka adalah negara kecil. Jumlah kultivator pendirian fondasi di sana bahkan tidak sampai sepertiga negara besar. Biasanya mereka berkultivasi tertutup di gua masing-masing. Tanpa alasan khusus, mereka tak akan keluar sembarangan. Kini mereka muncul berkelompok, jelas ada sesuatu yang besar terjadi. Tahun lalu aku sempat datang ke Rawa Ufu. Saat itu, tak satu pun kultivator pendirian fondasi kutemui, ujar Lin Laoda. Kalau begitu, jelas ada sesuatu yang ingin dirahasiakan di negara Saka. Wajah pria kekar itu ikut memburuk. Bagi mereka, ini bukan kabar baik. Karena jika terjadi kekacauan apapun di negara Saka, sangat mungkin mereka ikut terseret. Tiba-tiba, Qi Liangcheng dari sekte senjata ilahi berubah wajah. Tidak baik. Para kultivator pendirian fondasi tadi mengikuti kita. Semua terkejut. Indera spiritual mereka menyapu ke belakang,
8 cahaya pelarian muncul. Itu adalah para kultivator Saka yang tadi mereka lewati. Kini mereka berkumpul dan mengejar. Situasinya buruk. Tampaknya memang ada masalah besar di negara Saka. Saudara Lin, Saudara Han, naiklah ke Vietien Lintoa. Kita percepat laju, tidak bisa berhenti di sini, kata pria kekar itu segera. Tatapan Ye Changsheng dan Lin Laoda saling berkilat sejenak, lalu mereka bertiga meloncat naik. Perahu roh ungu itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya, melesat beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap meninggalkan 8 orang itu jauh di belakang. Suara angin terbelah terdengar. Tak lama kemudian, para kultivator Saka muncul di tempat mereka sebelumnya, memandang cahaya ungu yang lenyap di kejauhan dengan wajah sangat muram. Siapa mereka? Kecepatannya luar biasa. Jelas bukan orang biasa. Cahaya ungu itu terlihat seperti artefak terkenal sekte senjata ilahi negara Yuanwu, Vietien Lintoa. Mereka jelas bukan kultivator Saka kita. Sepertinya datang dari arah negara Yu. Kultivator negara Yu? Di saat seperti ini mereka masuk ke wilayah kita. Apa maksudnya? Dengan jumlah seperti itu, pasti ada niat besar. Di saat genting ini, tak boleh ada kesalahan. Kita harus segera melapor. Tidak boleh membiarkan mereka bergerak bebas di negara Saka. Setelah berdiskusi, beberapa orang berbalik arah untuk melapor. Sisanya terus mengejar. Berdiri di atas Vietien Lintoa, Ye Changsheng melepaskan indera spiritualnya, meneliti artefak terbang kelas atas yang terkenal itu. Vietien Lintoa menggunakan batu roh tingkat menengah sebagai sumber energi. Kecepatan penuhnya bahkan melampaui kultivator tahap inti emas. Kecepatan ular tanduk berlapis perak yang pernah ia tunggangi pun tak secepat ini. Konon, artefak ini dibuat oleh seorang tetua keluarga Qi dari sekte senjata ilahi. Di dunia ini hanya ada satu. Bahkan kultivator inti emas pun akan tergoda melihatnya. Tanpa 3 hingga 5.000 batu roh, mustahil membelinya. Dan sekalipun memiliki batu roh sebanyak itu, keluarga Qi kemungkinan besar tak akan menjualnya. Dengan benda ini, setelah membentuk inti emas, melarikan diri dari kematian bukan lagi masalah. Vietien Lintoa melaju dengan kecepatan penuh. Menjelang senja, mereka akhirnya tiba di rawa Ufu. Itu adalah rawa hitam pekat. Tanahnya penuh lumpur dan air keruh, semuanya bernuansa suram. Mulai dari sini kita tak bisa lagi memakai Vietien Lintoa. Jika tidak, bisa menarik perhatian monster iblis kuat di dalam rawa, kata pria kekar berwajah hitam sambil melompat turun. Ye Changsheng dan yang lain ikut turun. Qi Liangcheng segera menyimpan perahu roh itu. Mengenai bahaya rawa ini, tak perlu banyak dibahas. Kita harus bergerak hati-hati dan jangan sembarangan memprovokasi monster iblis, ujar pria kekar itu. Tak perlu kau ingatkan, kami juga paham, jawab Lin Laoda berat. Pria kekar itu mengangguk. Kalau begitu, mari kita masuk ke rawa. Berdiri di tepi rawa Ufu, 6 kultivator tahap pendirian fondasi masing-masing mengeluarkan pil penawar racun dari kantong penyimpanan mereka dan menelan 1 butir. Di rawa Ufu ini, sepanjang tahun dipenuhi kabut beracun yang sangat ganas. Bahkan kultivator tahap inti emas pun tak bisa mengabaikannya. Setelah segala persiapan selesai, barulah mereka melangkah masuk ke dalam rawa. Menginjak tanah berlumpur, sesekali terlihat 1-2 serangga aneh muncul dari lumpur di bawah kaki. Rekan-rekan Dao harap berhati-hati. Jangan sampai digigit serangga rawa ini. Siapa tahu ada yang membawa racun mematikan. Pria kekar berwajah hitam yang berjalan di depan mengingatkan. Ekspresi Ye Changsheng sedikit berubah. Ia menunduk dan melihat sesuatu mirip belalang meloncat keluar dari lumpur, menerjang ke arah lehernya. Daya lompat makhluk itu luar biasa. Di tempat yang tak memiliki pijakan kuat seperti lumpur pun ia bisa meloncat setinggi itu.
Tampaknya sudah bersentuhan dengan garis keturunan binatang iblis. Baru di pinggir rawa saja sudah bertemu serangga gana seperti ini. Apalagi di bagian terdalam, entah berapa banyak bahaya yang tersembunyi. Ye Changsheng menjentikan jarinya. Kilatan perak menyala di ujung kukunya, dan serangga mirip belalang itu langsung terbelah dan mati. Ia hanya menggunakan sedikit kemampuan pelindung dari sisik perak. Ia sama sekali tak ingin kulitnya bersentuhan langsung dengan serangga-serangga rawa ini. Mampu memanifestasikan kekuatan sisik perak sebagai lapisan pelindung tubuh adalah salah satu hasil kultivasinya belakangan ini. Mengangkat kepala, ia melihat orang-orang di depan juga mulai terganggu oleh berbagai jenis serangga yang tak ada habisnya. Masing-masing mengerahkan kemampuan. Pria kekar berwajah hitam tertawa pelan, lalu menaburkan bubuk tak dikenal ke tubuhnya. Seketika bau menyengat yang sulit ditahan menyebar. Serangga-serangga kecil di rawa langsung menjauh darinya, seolah sangat membenci aroma itu. Dua orang dari sekte senjata ilahi mengenakan jubah panjang aneh dengan tudung kepala. Ketika serangga menabrak tubuh mereka, semuanya terpental, jelas itu adalah artefak pelindung. Saudara-saudara keluarga Lin mengeluarkan jimat roh dan menempelkannya ke tubuh, membentuk lapisan cahaya yang menghalau serangga. Ye Changsheng berpikir sejenak, lalu juga mengeluarkan jimat pertahanan dan menempelkannya. Tak diketahui bahaya apa yang menanti di kedalaman rawa, lebih baik waspada. Dengan perlindungan yang bisa diaktifkan kapan saja, hatinya sedikit lebih tenang. Semua orang melepaskan indera spiritual sepenuhnya, tak berani lengah sedikit pun. Meski berjalan kaki, kecepatan mereka tetap sangat cepat. Dalam sekejap, mereka menghilang dari area itu. Rawa Ufu membentang lebih dari 500 li. Dari arah kita sekarang, menuju Gua Daois Yuanxing kira-kira 400 li. Jika lancar, 1 hari sudah cukup, ujar pria kekar itu. Kalau tidak lancar, tanya istri Daoki Liancheng lembut untuk pertama kalinya. Ini pertama kalinya ia berbicara. Suaranya sangat lembut, mengandung daya pikat yang mengguncang jiwa. Hati beberapa orang yang mendengarnya langsung bergetar, bahkan muncul dorongan untuk berlutut di bawah roknya. Teknik pesona. Tatapan Ye Changsheng mengeras, segera menenangkan pikirannya. Sejak pertama bertemu, ia sudah merasa Nyonya Lian ini kemungkinan besar berlatih teknik pesona. Dan benar saja. Haha, kalau tidak lancar, entah kita masih hidup saat tiba di gua itu atau tidak, pria kekar tertawa. Sambil berkata demikian, ia mengendalikan pedang terbang dan menebas lumpur di depan. SRRT. Semburan darah menyembur, 2 potongan bangkai muncul dari air hitam, seekor kadal. Binatang iblis tingkat 1 rendah, gumam Lin Laoda dengan wajah suram. Belum jauh berjalan sudah bertemu binatang iblis. Semakin dalam, entah berapa bahaya lagi menanti. Tak heran bahkan kultivator inti emas pun berisiko gugur. Mungkin di kedalaman rawa ini terdapat binatang iblis tingkat 5 atau 6. Jika bertemu satu saja, mereka mungkin tak cukup untuk mengisi celah gigi makhluk itu. Tenang saja, tempat yang kita tuju seharusnya tidak memiliki binatang iblis terlalu kuat, pria kekar itu menenangkan. Entah apa yang dipikirkan Daois Yuanxing dulu sampai menempatkan guanya di tempat seperti ini, keluh lembut sang nyonya. Mungkin ini ujian bagi generasi penerus. Para senior dunia kultivasi memang gemar melakukan hal semacam ini, ujarnya lembut. Haha, kalau suatu hari aku meninggalkan kesempatan warisan, pasti juga akan kupasang rintangan berlapis-lapis agar para penerus pusing sendiri. Pria kekar tertawa. SRRT. Pedangnya kembali menebas, memotong ular berbisa yang menerjang dari air. Juga binatang iblis tingkat 1 rendah. Semakin masuk ke dalam rawa, binatang iblis mulai muncul satu persatu. Sesekali cahaya putih melesat keluar dari lengan baju Ye Changsheng, menebas binatang iblis tingkat 1. Setelah menempuh lebih dari 100 li, mulai muncul binatang iblis tingkat 1 menengah.
Mulai dari sini, kita harus ekstra hati-hati, ujar pria kekar itu. Baru saja ia selesai berbicara, tiba-tiba dari kejauhan segumpal awan hitam melayang cepat ke arah mereka. Saat didekati dengan indera spiritual, itu bukan awan, melainkan kawanan nyamuk yang tak terhitung jumlahnya. Nyamuk bercorak hitam. Tidak baik. Cepat menghindar, wajah pria kekar berubah drastis. Nyamuk hitam? Mendengar nama itu, semua orang langsung pucat. Sebelum datang, mereka telah mempelajari sedikit tentang rawa UFO dan tahu bahwa salah satu makhluk yang tak boleh diprovokasi adalah nyamuk bercorak hitam. Makhluk ini selalu muncul berkelompok. Kawanan kecil terdiri dari ribuan ekor. Kawanan besar bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan. Kemanapun mereka lewat, langit dan bumi tertutup. Segala makhluk hidup akan dihisap kering. Menghadapi binatang iblis berkelompok seperti ini, tak ada kultivator yang ingin mencoba membunuh mereka. Sebanyak apapun tenaga spiritual, tak mungkin dihabiskan untuk hal sia-sia. Awan hitam di depan mereka ini, dilihat dari skalanya, setidaknya terdiri dari puluhan ribu ekor. Tanpa bicara panjang, mereka langsung berbalik dan lari. Kawanan nyamuk itu terbang sangat cepat. Dengan hanya mengandalkan kaki, mereka tak bisa melepaskan diri. Tidak baik. Sudah dekat. Hati-hati. Lin Laoda menoleh dan wajahnya langsung pucat pasi. Ye Changsheng yang berada paling belakang dan paling dekat dengan kawanan nyamuk segera mengeluarkan 2 jimat dan menempelkannya di paha. Sekejap, kecepatannya meningkat 3 kali lipat, melesat ke depan. Dalam sekejap ia meninggalkan saudara Lin dan 2 orang sekte senjata ilahi. BZZZ. Dengungan makin mendekat. Saat menoleh, hamparan hitam pekat itu memberi tekanan mencekam. Moncong mereka berkilau merah darah. Jika tertangkap, bahkan kultivator pendirian fondasi pun akan dihisap hingga tinggal tulang putih dalam sekejap. Saudara Lin yang berada paling belakang menoleh. Dan wajah mereka langsung berubah drastis. Kawanan nyamuk itu kini berjarak kurang dari 100 meter. Jarak sekecil itu. Dalam satu tarikan napas saja sudah bisa menyusul. Melihat kawanan nyamuk hitam itu hampir menyusul dalam sekejap mata, saudara-saudara keluarga Lin segera mati-matian menepukkan jimat percepatan ke paha mereka. Sayangnya, mereka jelas tidak memiliki jimat tingkat tinggi seperti milik Ye Changsheng. Akibatnya, meskipun kecepatan mereka meningkat, tetap sulit melepaskan diri dari kawanan nyamuk hitam itu. BZZZ. BZZZ. Dengungan yang mengguncang jiwa terdengar semakin dekat dari belakang, menghadirkan tekanan yang luar biasa. Saudara Lin berada paling belakang. Melihat nyamuk-nyamuk itu hampir menyusul, wajah Lin Laoda tiba-tiba berubah garang. Ia mengeluarkan seekor binatang iblis putih bersalju dari kantong hewan rohnya dan melemparkannya keras ke belakang. Tubuh binatang itu membesar dengan cepat di udara. Ternyata seekor elang. Belum sempat makhluk roh itu bereaksi, kawanan nyamuk sudah menerjangnya. Jeritan memilukan terdengar saat tubuhnya tertelan oleh lautan hitam itu. Hanya dalam jeda singkat tersebut, kerangka putih jatuh dari langit. Memanfaatkan momen itu, saudara Lin telah melarikan diri beberapa li lebih jauh. Elang pola salju. Ye Changsheng yang berada paling depan, memantau situasi dengan indera spiritual, tak bisa menahan diri untuk mengagumi ketegasan kejam saudara Lin. Itu adalah binatang iblis tingkat puncak yang berpeluang berevolusi ke tingkat 3 saat dewasa. Bagi keluarga kultivator, nilai makhluk seperti itu tak perlu diragukan lagi. Namun Lin Laoda rela menjadikannya umpan. Dengan satu lemparan itu, ia pada dasarnya membuang penopang masa depan keluarganya untuk ratusan tahun. Meski demikian, mereka masih belum sepenuhnya lolos dari kawanan nyamuk. Di belakang Ye Changsheng, pria kekar berwajah hitam entah menggunakan metode apa.
Kecepatannya hampir menyamai Ye Changsheng, mengikuti sangat dekat. Sepasang Daois dari sekte senjata ilahi diselimuti cahaya hijau, jelas mengaktifkan artefak tertentu. Kecepatan mereka meningkat drastis, hampir setara pria kekar itu. Saudara Lin kembali tertinggal. Keduanya saling berpandangan, tekad muncul di wajah mereka. Tanpa ragu masing-masing menelan sebutir pil. Wajah mereka yang semula pucat tiba-tiba memerah tak normal. Dalam sekejap, kecepatan mereka melonjak lagi, menyamai Ye Changsheng. Mereka bahkan berhasil menyusul dan melampaui pasangan sekte senjata ilahi. Dalam kejar-kejaran itu, mereka telah berlari puluhan li lebih dalam ke rawa. Semakin dalam, semakin banyak binatang iblis tingkat puncak bermunculan. Rekan-rekan, bunuh lebih banyak binatang iblis, lemparkan bangkainya jauh-jauh untuk mengalihkan kawanan nyamuk. Pria kekar itu segera mengirim transmisi suara. Ia memimpin, pedangnya menebas ekor ular berbisa tingkat tinggi, lalu dengan teknik sihir mengangkat bangkainya dan melemparkannya beberapa li ke belakang. Yang lain segera mengikuti. Sepanjang jalan mereka membantai binatang iblis yang ditemui lalu membuang jasadnya jauh. Cara itu memang memperlambat kawanan nyamuk. Di hadapan 6 kultivator pendirian fondasi, bahkan binatang iblis tingkat puncak pun tak berarti apa-apa, biasanya baru berhadapan sudah langsung dibantai. Tuaak! Tiba-tiba, suara pekikan penuh niat membunuh terdengar. Dari genangan air di depan, seekor kodok raksasa melompat keluar. Aura iblisnya kuat, bau busuk menyengat menyapu udara. Binatang iblis tingkat 2. Secara teori, tingkat 2 setara dengan pendirian fondasi awal manusia. Namun dalam praktik, kekuatan tempur binatang iblis biasanya lebih unggul. Bahkan kultivator tingkat menengah pun belum tentu bisa mengatasinya. Kodok darah beracun. Melihatnya, pria kekar itu justru berseri-seri. Rekan-rekan, darah kodok darah beracun paling menarik nyamuk hitam itu. Kita serang habis-habisan, cukup lukai saja. Swos! Swos! Begitu ia selesai bicara, berbagai artefak melesat serentak. 6 orang menyerang bersama. Kodok darah beracun baru saja menjulurkan lidah panjangnya untuk menyapu mereka, ketika pedang pria kekar telah lebih dulu menghantamnya. Pria kekar sempat bersukacita. Namun detik berikutnya, senyumnya membeku. Pedang terbang yang biasanya tak terkalahkan kini terasa seperti menebas lumpur lembek, tidak melukai sama sekali. Lidah kodok itu bahkan melilit ke arah pedang, mencoba merebutnya. Pria kekar berseru kaget dan segera menarik kembali pedangnya. Artefak milik 5 orang lainnya pun menghantam tubuh kodok. Hasilnya sama. Tak berdaya. CRRSSHH. Dari kantung-kantung menggembung di punggungnya, semburan racun menyebar ke arah mereka. Semua orang melompat mundur. Tidak baik. Nyamuk sudah dekat. Harus cepat selesai. Pria kekar menoleh dan wajahnya berubah drastis. Ye Changsheng meraba kantong penyimpanannya, mempertimbangkan apakah perlu mengeluarkan kartu trufnya. Saat itu, Qi Liangcheng mendengus dingin. Biarkan aku yang mengatasinya. Cahaya putih muncul di tangannya. Dalam cahaya itu, sebilah sabit melengkung terbang keluar dari selembar jimat. Pedang roh bulan. Melihat simbol harta jimat itu, mata pria kekar dan saudara Lin dipenuhi rasa iri. Seraak! Pedang roh bulan turun dengan kecepatan kilat, membawa kekuatan tak tertandingi. Dalam jeritan memilukan, satu kaki kodok darah beracun terputus. Qi Liangcheng sengaja tidak membunuhnya. Jika langsung ditebas penuh, binatang iblis tingkat 2 itu pasti tewas. Darah hitam pekat mengalir keluar, berbau busuk menyengat. Begitu bau darah menyebar, kawanan nyamuk di kejauhan langsung berdengung lebih keras dari sebelumnya dan menerjang seperti gila. Pergi,
Pria kekar berteriak. Tanpa perlu diperintah, Ye Changsheng dan yang lain sudah melesat pergi. Kodok darah beracun yang terluka baru menyadari bahaya, tak lagi peduli pada amarahnya, dan melompat masuk ke rawa. Kawanan nyamuk langsung mengejarnya masuk ke air, tak lagi memburu Ye Changsheng dan yang lain. 6 orang itu akhirnya lolos. Setelah berlari puluhan li lagi dan benar-benar menjauh dari nyamuk, mereka memperlambat langkah. Ye Changsheng perlahan kembali ke posisi belakang tim. Di belakangnya, saudara Lin berwajah pucat. Jelas pil tadi membawa efek samping berat. Saudara Lin, kalian baik-baik saja? Ye Changsheng mengirim transmisi suara dengan nada sangat akrab. Lin Laoda terkejut, lalu segera tersenyum. Terima kasih atas perhatian saudara Han, kami baik-baik saja. Baguslah. Nanti kita masih harus saling mengandalkan, balas Ye Changsheng dengan senyum tipis. Tentu saja, jawab Lin Laoda. Namun di benaknya terbayang jelas adegan Ye Changsheng tadi yang melesat ke depan tanpa ragu. Di depan, pria kekar yang diam-diam memantau mereka dengan indera spiritual mencibir dalam hati. Di tengah masing-masing sibuk dengan transmisi suara pribadi. Swoosh! Sebuah panah air tiba-tiba melesat menyerang mereka. Tiba-tiba, serangan itu memutus transmisi suara semua orang. Anak panah air yang ganas membuat semua orang seketika meningkatkan kewaspadaan. Mereka segera meloncat menghindar, lolos dari panah air tersebut. Air hitam di rawa mendidih beberapa saat, lalu seekor binatang iblis yang mirip ikan namun bukan ikan, mirip ular piton namun bukan ular piton, muncul dari dalam rawa. Graah! Ia membuka mulut dan mengaum, memperlihatkan deretan gigi tajam berkilau dingin yang membuat hati terasa menggigil. Naga ikan? Seruan terkejut keluar dari mulut Kiliang dari sekte senjata ilahi. Bagaimana? Saudara Ki mengenal jenis binatang iblis ini? Wajah pria berkulit hitam itu sedikit pucat saat melihat makhluk aneh tersebut, lalu buru-buru bertanya. Ini adalah jenis binatang iblis yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aura yang dipancarkannya sangat kuat, jelas merupakan binatang iblis tingkat 4. Binatang iblis tingkat 4 setara dengan kultivator tahap akhir pendirian fondasi. Namun dalam pertarungan nyata, kekuatan tempurnya bahkan sedikit lebih unggul dibanding kultivator tahap akhir pendirian fondasi biasa. Naga ikan? Saat melihat binatang iblis itu, hati Ye Changsheng juga bergetar pelan. Makhluk ini pernah tercatat dalam catatan tangan leluhur klan Li. Beberapa ratus tahun lalu, ketika leluhur klan Li datang ke sini untuk mencari kediaman gua Dao Xuanxing, ia juga pernah bertemu seekor naga ikan. Hanya saja saat itu naga ikan tersebut masih berada di tingkat 3. Kini yang muncul adalah tingkat 4, tidak diketahui apakah itu makhluk yang sama. Umur binatang iblis jauh lebih panjang daripada manusia. Sangat mungkin itu memang individu yang sama. Lagi pula, jenis naga ikan memang sangat langka. Makhluk ini memiliki kegunaan istimewa. Cairan empedunya, jika dipadukan dengan berbagai ramuan spiritual, dapat diracik menjadi cairan spiritual untuk membersihkan dan memperkuat mata. Empedu naga ikan tingkat 4 cukup untuk melipat gandakan daya penglihatan seseorang. Manfaatnya tak perlu dijelaskan lagi. Kekuatan penglihatan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari kultivator maupun saat bertarung. Di mata Kiliang terlintas kilatan keserakahan. Saat pria berkulit hitam itu bertanya, hatinya tergetar. Ekspresinya kembali tenang, lalu tersenyum dan berkata, ini jenis binatang iblis yang sangat langka. Sisik di tubuhnya dapat digunakan untuk menempa artefak pertahanan kelas atas yang sangat berharga. Jadi begitu, hahaha. Saudara Ki memang berasal dari sekte senjata ilahi, pantas saja begitu melihat binatang iblis ini langsung terkejut. Sepertinya juga sangat senang, ujar pria berkulit hitam sambil tertawa. Entah ia percaya atau tidak pada penjelasan Kiliang.
Sambil berbicara, mereka mengendalikan artefak untuk menyerang naga ikan tersebut. Sisik di tubuh naga ikan memang sangat keras seperti yang dikatakan Qi Liang. Artefak kelas atas menghantamnya hanya memercikkan bunga api, sama sekali tak mampu melukai. Serangan naga ikan itu pun sangat ganas. Anak panah air yang dimuntahkannya tak seorang pun berani menyentuhnya secara langsung. Mereka hanya bisa mencari cara untuk menghindar. Bagaimanapun, itu binatang iblis tingkat 4, kekuatannya luar biasa. Ye Changsheng mengendalikan tombak Qing Yue, menempelkan beberapa jimat percepatan di pahanya, bergerak di tepi pertempuran. Ia berpura-pura menyerang naga ikan, sembari diam-diam mengamati yang lain. Rekan-rekan, aku akan menggunakan harta jimat untuk menghabisi makhluk ini. Kalian bantu menahannya. Qi Liang mengirim transmisi suara. Di matanya terpancar keyakinan, dan di balik keyakinan itu tersembunyi keserakahan yang mendalam. Itu naga ikan. Seluruh tubuhnya adalah harta karun. Sejak melihatnya, Qi Liang sudah bertekad harus menangkap binatang iblis ini. Ia mengendalikan perisai kecil melayang di depan tubuhnya, lalu menempelkan jimat tingkat tinggi untuk membentuk pelindung. Pasangan kultivasinya juga membantu melindunginya dari samping. Setelah persiapan selesai, ia kembali mengeluarkan harta jimat, pisau roh bulan, dan mulai menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Di sisi lain, Ye Changsheng dan saudara klan Lin mengendalikan artefak mereka, menyerang titik lemah tubuh naga ikan. Seperti mata, perut. Namun sayang, bahkan di bagian itu pun tetap dilindungi sisik, sangat sulit menimbulkan luka. Swoosh! Satu lagi panah air melesat lurus ke arah Qi Liang. Tampaknya binatang iblis itu juga merasakan aura berbahaya di sana dan langsung melancarkan serangan. Binatang terkutuk, cari mati. Pasangan Qi Liang berseru pelan, mengendalikan cermin bundar terbang ke depan untuk menahan panah air tersebut. Boom! Panah air menghantam cermin, menimbulkan suara keras dan pecah menjadi percikan air. Wajah sang istri baru saja menunjukkan kegembiraan, ketika terdengar suara krek. Retakan muncul di permukaan cermin itu. Bagaimana mungkin? Ia berseru kaget. Itu artefak pertahanan kelas atas, bagaimana bisa retak begitu mudah? Hati-hati. Panah air naga ikan setara serangan penuh kultivator setengah inti, teriak Qi Liang. Belum selesai ia berbicara, satu lagi panah air melesat ke arahnya. Wajah sang istri pucat, sempat ragu sejenak, namun tetap mengendalikan cermin itu untuk menahan. Boom! Cermin itu langsung meledak, artefak pertahanan kelas atas hancur begitu saja. Pada saat yang sama, kekuatan panah air tidak berkurang, terus melesat menuju Qi Liang. Boom! Panah air menghantam perisai di depan Qi Liang, namun gagal menembusnya lalu menghilang. Itu juga artefak pertahanan kelas atas. Melihat pasangan dari sekte senjata ilahi terus mengeluarkan artefak kelas atas, mata saudara klan Lin dipenuhi rasa iri. Kultivator pendirian fondasi biasa sudah beruntung jika memiliki 2 atau 3 artefak kelas atas. Sedangkan pasangan ini, artefak terbang kelas atas seperti perahu terbang roh, artefak pertahanan, artefak serangan, semuanya keluar satu persatu. Benar-benar pantas disebut kultivator dari sekte senjata ilahi. Ye Changsheng sambil mengendalikan tombak Qing Yue bertarung santai dengan naga ikan, juga mengamati. Sejak awal, saudara klan Lin sama seperti dirinya, bergerak tapi tidak sungguh-sungguh. Hanya pria berkulit hitam yang menyerang cukup serius, seolah semua orang sedang menunggu Qi Liang menggunakan harta jimatnya. Tak lama kemudian, Qi Liang selesai mempersiapkan harta jimat. Sepanjang pelarian dikejar kawanan nyamuk hitam, dan beberapa kali menggunakan harta jimat, meski ia kultivator tahap tengah pendirian fondasi, wajahnya kini tampak pucat. Rekan-rekan Dao, mohon bantu aku.
serunya lantang, dengan pisau lengkung putih melayang di atas kepalanya. Tentu saja. Rekan-rekan, kita serang bersama, jangan biarkan makhluk ini kabur, pria berkulit hitam tertawa keras. Bagaimanapun, ada 6 kultivator pendirian fondasi di sini. Seberapapun ganasnya naga ikan, tak mungkin menang. Bang! 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 Artefak menghantam tubuh naga ikan, memercikan bunga api. Pada saat yang sama, Qiliang mengendalikan pisau roh bulan menebas keras ke bawah. Boom! Suara lebih keras dari sebelumnya terdengar, bunga api berhamburan. Beberapa keping sisik naga ikan terpotong dan terlempar, darah dan daging terkuak. Setelah pertarungan panjang, akhirnya binatang iblis itu terluka. Graah! Dengan raungan mengguncang langit dan bumi, naga ikan memuntahkan panah-panah air secara gila-gilaan, memaksa semua orang buru-buru menghindar. Pria berkulit hitam itu mengerutkan kening dan berkata cepat, "Saudara Qi, cepat selesaikan binatang ini. Kita tak bisa berlama-lama di sini." Qi Liangcheng mendengar itu, wajahnya dipenuhi kekejaman, lalu menuangkan lebih banyak kekuatan spiritual. Dalam sekejap, cahaya pada pisau roh bulan makin menyilaukan, sementara wajahnya sendiri semakin pucat. Weng! Pisau roh bulan bergetar di udara, lalu menebas turun dengan cepat, menghantam punggung naga ikan. Seketika darah segar muncrat ke segala arah. Naga ikan meraung liar dan menerjang ke arah Qi Liangcheng. Wajah Qi Liang berubah drastis. Ia segera berteriak, "Rekan-rekan Dao, bantu aku menahan iblis ini." Suos! Kecepatan naga ikan sangat cepat, seperti anak panah lepas dari busur. Gerakan saudara klan Lin dan Ye Changsheng secara kebetulan sama-sama terlambat setengah ketukan. Melihat naga ikan hampir mencapai Qi Liang, pria berkulit hitam itu menggertakkan gigi. Sebuah botol muncul di tangannya. Ia mengerahkan kekuatan spiritualnya. Suos! Naga ikan tersedot masuk ke dalam botol itu. Saudara Zhang ternyata memiliki harta seperti ini. Melihat pemandangan itu, semua orang terkejut. Wajah mereka berbeda-beda saat memandang botol tersebut. Bahkan binatang iblis tingkat 4 pun bisa diserap, jika mereka lengah. Pria berkulit hitam itu tertawa kaku, hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, botol itu meledak. Tidak bagus. Ia berteriak kaget dan segera melempar botol itu jauh-jauh. Boom! Botol itu meledak hebat, dan tubuh naga ikan menerobos keluar dari dalamnya. Mata binatang itu telah memerah. Ia masih melesat cepat menuju Qi Liangcheng. Pisau roh bulan kembali ditebas turun, hampir membelah setengah tubuh naga ikan. Darah mengalir deras seperti air terjun dari tubuhnya. Namun justru membuatnya semakin ganas, dan ia terus menerjang. Cepat bantu aku menahannya. Qi Liangcheng berteriak tanpa sungkan kepada pasangan daonya. Wajah sang istri pucat pasi. Keraguan sekilas melintas di matanya, lalu menghilang. Ia segera menggenggam perisai pertahanan milik Qi Liang dan menerjang ke depan, berdiri di hadapannya. Boom! Ia langsung terpental, perisai itu hancur berkeping-keping. Namun karena terhalang sesaat, naga ikan melambat setengah ketukan. Qi Liang kembali mengendalikan pisau roh bulan untuk menebas. Harta jimat itu amat tajam, berubah menjadi cahaya putih dan turun secepat kilat, membelah naga ikan menjadi dua. Darah muncrat, aura hidupnya lenyap, tubuhnya jatuh ke tanah. Sang istri di kejauhan bangkit dengan susah payah, batuk keras 2 kali, memuntahkan darah segar. Wajahnya pucat tanpa warna. Ia segera menelan pil, lalu menatap punggung Qi Liangcheng sejenak sebelum berjalan mendekat. Wajah Qi Liang dipenuhi kegembiraan. Rekan-rekan Dao, naga ikan ini kubunuh. Aku akan mengambil seluruh materialnya,
Kalian tidak keberatan, bukan? Pria berkulit hitam tentu tak keberatan. Meski saudara klan Lin juga sangat menginginkan material naga ikan, mereka tak banyak berkontribusi, sehingga sulit menuntut bagian. Pandangan Ye Changsheng menyapu sang istri dan Qi Liangcheng, lalu ia juga mengangguk. Qi Liang menahan kegembiraan di wajahnya dan melangkah maju, menyimpan seluruh material naga ikan ke dalam kantong penyimpanan. Rekan-rekan, kita sudah terlalu lama berhenti di sini. Cepat pergi, kata pria berkulit hitam. Pergi? Mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju kediaman Gua Dao Xuanxing. Di sisa perjalanan, tak ada lagi binatang iblis yang terlalu berbahaya. Hanya 2 tingkat 2 yang segera mereka selesaikan. Akhirnya, dengan selamat, mereka tiba di kediaman Gua Dao Xuanxing. Itu sebuah kolam besar, kediaman gua berada di bawah air. Rekan-rekan, setelah sampai di sini seharusnya tak ada bahaya lagi. Selanjutnya kita buka kediaman gua dan membagi harta secara merata. Pria berkulit hitam berbalik dan berkata. Ye Changsheng mendengar itu, matanya menunjukkan senyum samar. Ia mengamati semua orang. Pria berkulit hitam tetap tampak gagah dan terus terang. Saudara klan Lin terlihat tenang, tetapi wajah mereka pucat. Pil yang mereka telan untuk melarikan diri dari kawanan nyamuk hitam jelas belum pulih sepenuhnya. Keadaan pasangan dari sekte senjata ilahi bahkan lebih buruk. Qi Liang pucat karena berulang kali menggunakan harta jimat untuk membunuh naga ikan. Meski sudah menelan 2 pil pemulih, sulit dikatakan berapa banyak kekuatan spiritual yang telah pulih. Sedangkan istrinya lebih pucat lagi, wajahnya tanpa darah, jelas mengalami luka dalam akibat menerima serangan langsung naga ikan. Ayo, kita turun. Pria berkulit hitam selesai bicara lalu memimpin masuk rawa, menyelam ke dalam air. Yang lain segera mengikuti. Air hitam rawa Ufu sangat mengganggu penglihatan, bahkan sedikit menghambat indera spiritual. Namun mereka segera menemukan kediaman Gua Dao Xuanxing. Itu adalah sebuah pintu batu kuno. Bekas-bekas aus dan aura kuno memancarkan kesan seakan menyaksikan waktu puluhan ribu tahun silam. Pada pintu batu terukir binatang-binatang aneh tak dikenal dan berbagai pola misterius. Sekilas pandang saja sudah terasa mengguncang jiwa. Indera spiritual yang menyentuhnya langsung tersedot, jelas ada kekuatan mengerikan pada pintu batu itu. Benar seperti yang tercatat dalam manuskrip, pintu ini memiliki larangan yang sangat kuat, gumam Ye Changsheng. Matanya berkilat saat memeriksa sekitar. Han Sheng, bagaimana menurutmu pembagian harta nanti? Tiba-tiba Lin Si Sulung yang selalu berada di belakang berjalan mendekat dan berdiri sejajar dengan Ye Changsheng, mengirim transmisi suara. Melihat wajah pucat pria itu, Ye Changsheng menjawab singkat, kita lihat situasi. Jawaban bagus. Pendapatmu sama denganku. Jika 3 orang itu mau mengikuti kesepakatan awal, kita ambil harta dengan tenang dan semua selamat. Namun jika mereka tak mematuhi aturan, saudara kami akan maju mundur bersama denganmu. Mata Ye Changsheng berkilat mendengar itu, tak diketahui apa yang dipikirkannya. Ia perlahan mengangguk. Aku tak lupa kesepakatan kita. Di rawa ini, kita maju dan mundur bersama. Sikap Ye Changsheng membuat Lin Si Sulung tampak puas. Di depan, pria berkulit hitam yang terus mengamati pintu batu tiba-tiba berbalik. Sepertinya ini tempat memasang token. Ia menunjuk 4 lubang pada pintu batu. 2 rekan Dao, mari kita pasang token dan buka rahasia yang terkubur puluhan ribu tahun ini, katanya sambil tersenyum pada Ye Changsheng dan Lin Si Sulung. Keduanya saling berpandangan, lalu mengangguk dan maju berdiri sejajar dengannya. Mereka mengeluarkan 4 token dan menempatkannya ke pintu batu. Ah! Tiba-tiba, jeritan mengerikan terdengar dari belakang.